Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Slide. Ya, nuhun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya di pagi hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesempatan untuk sama-sama beribadah kepadanya. Kemudian kita lanjutkan dengan sama-sama thalabul ilmi, ya, menggali ilmu pengetahuan, baik itu yang ada hubungannya dengan kehidupan kita di dunia maupun insya Allah ada kaitannya dengan kehidupan kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita laksanakan di pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan alam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah juga kepada kita semua sebagai umatnya yang senantiasa taat serta patuh melaksanakan ajaran-ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan sama-sama belajar, sama-sama menggali pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dari masa ke masa, sehingga saya kemas dalam judul perbaikan positif dari masa ke masa. Kenapa dalam kehidupan kita ini harus ada perbaikan, harus ada perubahan tentunya. Kita ingat bahwa kehidupan manusia itu tidak tetap, ya, teangger wae, mengalami perubahan-perubahan, ya, mengalami perubahan-perubahan baik secara fisik maupun secara mental. Nah, tentunya perubahan-perubahan ini harus kita sikapi dengan benar, ya. Artinya apa yang harus kita lakukan di setiap perubahan-perubahan itu. Baik, kita lihat dulu satu ilustrasi. Ketinggali Bapak. Kumaha ketinggali itu. Ini satu ilustrasi, ya. Kira-kira dalam pandangan Bapak, pendapat Bapak, Ibu sekalian, melihat gambar ini, kira-kira pendapatnya apa yang bisa Bapak ungkapkan, bisa Ibu ungkapkan? Dari mulai ujung sana menilainya, ya, sampai ke ujung sini, ya. Kira-kira apa? Perubahan, ya, perubahan baik secara fisik yang bisa kita lihat di gambar, ya, ataupun mungkin perubahan secara mental. Nah, ini akan dialami oleh manusia. Ini menggambarkan kepada kita bahwa dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, itu manusia akan selalu mengalami perubahan-perubahan. Bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar mental, tapi juga banyak perubahan-perubahan lainnya seiring dengan berjalannya waktu.
Apalagi kalau kita sudah dikaitkan dengan perubahan zaman. Ya. Zaman semakin kesini semakin berkembang, semakin maju atau semakin mundur? Kira-kira semakin apa? Semakin maju zamannya. Tapi bagaimana dengan perubahan manusia? Semakin maju atau semakin mundur? Cincik ilmu kesehatan. Kan dari mulai fisik yang pertama itu kecil. Ketika kita baru dilahirkan kita disebutnya bayi. Kemudian bertambah usia jadi anak-anak, bertambah lagi menjadi remaja, bertambah lagi menjadi dewasa, bertambah lagi menjadi lansia. Nah setelah lansia apa? Semakin maju atau mundur lagi ke belakang? Usia nama semakin maju, semakin nambah. Tetapi bagaimana dengan sikap perilakunya, bagaimana dengan mentalnya, bagaimana dengan ini dan itunya dan lain sebagainya. Fisiknya juga bisa kita lihat. Ya. Yang awalnya kencang, yang awalnya segar bugar, tapi semakin bertambahnya usia, memasuki fase lanjut usia, manusia semakin apa? Beki ganteng? Kan enggak. Ini menunjukkan bahwa perubahan fisik manusia itu bukan semakin maju, tapi jadi semakin mundur. Apalagi kalau dilihat dari sifat perilakunya. Ayah paribasa ininya Rigis Kolot membalik deui ka budak. Jadi bukan menunjukkan kemajuan kalau begitu, kemunduran. Nah, inilah yang bisa kita gambarkan dalam kehidupan manusia, ya. Dari mulai perkembangan terus berlanjut sampai pada waktunya ada batas manusia untuk maju dan berkembang. Kira-kira batasnya. Kapan batas manusia berubah? Kapan batas manusia berkembang? Kapan batas manusia bisa maju? Ketika ajalan telah tiba, waktunya sudah tiba. Dan kita harus yakini bahwa setiap manusia, setiap kita ini yang bernyawa kan akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, dalam hal ini bukan perubahannya yang akan kita bahas, tapi bagaimana cara kita menyikapi perubahan-perubahan itu. Apa yang harus kita lakukan selama mengalami perubahan-perubahan itu. Tentunya setiap masa, setiap waktu, sikap kita itu harus berubah. Mengikuti perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya. Daerah bertambah usia, misalnya memasuki fase usia dewasa, umpamanya sikap kita seperti anak-anak kan nggak mungkin, harus seperti orang dewasa. Ya. Tidak mungkin kita melakukan perbuatan-perbuatan anak masih bayi umpamanya ketika kita sudah dewasa. Artinya yang harus kita lakukan, yang harus kita sikapi adalah sesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada diri kita. Ya, ulah angger wae. Dalam peribahasa Sunda kan ada disebut ya, kelakuan teh ulah bubudakeun. Artinya apa? Orang tua yang kelakuannya seperti anak-anak. Budak nu can waktuna jadi kolot tapi aya istilah kokoloteun. Ya. Kokolotin naon? Penyakit kokolotin teh. Penyakit atau sifat ya. Nah, itulah yang terjadi pada manusia. Oke, sekarang kita lihat. Beberapa hal yang harus kita ingat terlebih dahulu ya. Ada beberapa hal. Pertama, nah ini. Kaos Pak. Bilih araliting hurufna. Umur kita ini terbatas. Ya, umur kita terbatas. Tidak akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Meskipun para penyair, para pujangga mengatakan
Kalau bisa 1000 tahun lagi kita hidup, tapi tidak mungkin itu ya untuk zaman sekarang. Kenapa? Karena hadis Nabi mengatakan begitu. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Dan sedikit dari mereka yang melebihi itu. Nah, ini kan sudah ada warning, ada peringatan dari Rasulullah SAW kepada kita, kepada umatnya. Umur kita tidak akan lebih dari 70 tahun. Ada di antara 60 sampai 70. Kalaupun ada yang lebih dari 70 tahun, yaitu bonus barangkali ya dari Allah. Tapi umat Rasulullah segitu. Bagi kita yang sudah berusia 50-an ke atas, harus siap-siap barangkali ya untuk menghadapi umur 60 itu. Yang umur 60 ya harus waspada banget. Ya. Siap-siap banget. Tapi kan kita tidak tahu ya, itu rahasia Allah umur kita itu. Kita tidak tahu. Ini hanya peringatan saja, warning bagi kita semua bahwa usia kita umatnya Nabi Muhammad SAW itu hanya dari durasi 60 sampai 70 gitu. Kemudian yang harus kita ingat pula, beramal soleh di waktu muda dan saat kuat. Ya, maka orang yang gemar beramal di waktu mudanya, di saat tua renta dia akan diberi ganjaran sebagaimana di waktu mudanya. Mumpung gitu ya, mumpung kita masih kuat, masih muda, masih banyak tenaga, masih sehat. Nah, marilah kita sama-sama beramal, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, mengumpulkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah di hadis Arba'in ya, kalau tidak salah nomor berapa itu? Kalau kita berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Itu hadis itu mengatakan begitu. Kalau kita berada di waktu sore, jangan menunggu pagi. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita, kalau dalam istilah Sundanya itu ulah talangke atau talante ya. Talangke ya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Selama kita masih diberikan kekuatan, ayo kita kerjakan, selesaikan secepat mungkin kan gitu. Faidah farogta langsung namun kesiji pagangan beres, segeralah menyelesaikan pekerjaan yang lain, menuju ke pekerjaan yang lain kan gitu. Nah, ini luar biasa ya ajaran hadis ini kepada kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita jangan menunda-nunda. Kita sekarang diberikan kesehatan, kita sekarang diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah. Mari kita sama-sama pergunakan ini ya, kesempatan, kesehatan, kekuatan ini untuk segera beramal soleh. Kumpulkan amal soleh sebanyak-banyaknya. Apalagi kita masih muda ya, masih muda kita teh, masih muda atau geskolot atau masih kolot. Ngora kene nya kita jangan memandang usia mah geus kolot, tapi hari kelakuan perasaan ngora kene gitu. Keun eta malah. Tapi selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, ya segeralah kita memperbanyak amal soleh ya, mumpung orang kene. Dari geus kolot mungkin ngararese nya. Nah, kemudian tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Di antara kebaikan Islam seseorang, kebaikan seorang Muslim adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ini juga berasal dari hadis Nabi. Dalam hal ini kita tidak bisa langsung menghakimi bahwa sesuatu itu tidak bermanfaat. Kenapa? Karena ini sifatnya relatif. Ya. Cek batur teu manfaat, buka ting cek orang mah. Ya. Bisa jadi buat kita manfaat, tapi untuk orang lain mungkin tidak bermanfaat. Dan sebaliknya, cek orang mah tidak bermanfaat, tapi belum tentu kata orang lain tidak bermanfaat. Ya. Nah, itu relatif. Jadi harus dari sisi mana kita memandangnya, sesuatu hal yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, kecuali yang sudah betul-betul digariskan oleh Allah dan Rasulnya bahwa sesuatu itu tidak bermanfaat atau banyak madorotnya gitu ya.
daripada manfaatnya. Contoh non ya, musab bermanfaat tuh Pak. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak suka mancing, musab itu pekerjaan yang tidak bermanfaat mungkin. Tapi bagi orang yang hobi dan ingin melepas lelah setelah sekian lama bekerja, refreshing, penyegaran, bisa jadi itu sesuatu yang bermanfaat. Musab teh. Kamu parijeng celom giriwil, luar biasa sensasinya itu. Ini saya membela yang tukang musab nih. Lauknya manfaat, ya. Ikan yang bermanfaat untuk bisa kita makan. Kecuali kalau musabnya di barong batok, berita ayah izin, taetan tidak bermanfaat. Ya. Oke. Ada lagi kira-kira apa? Merokok Pak. Punten anu sok ngerokoknya punten. Bagi sebagian orang merokok itu boleh jadi itu bermanfaat mungkin ya bagi sebagian orang anu sok ngerokok mah. Da cenah lamun tos dahar teu ngarokok teu abdol, hararaseum cenah kitu kan ya. Saya nggak tahu kalau dari sisi kesehatan nanti Pak Dokter yang bisa menjelaskan ya. Tapi kalau kita lihat iklan di billboard yang gede-gede ya, gambarna rokok, gambarna orang sedang merokok, kemudian di bawahnya ada tulisannya panjang deh. Merokok bisa ini. Terus aya we gambar bolong di dananya. Tulisanna kurantaran laletik cenah jadi teu kabaca, akhirnya dilewat we, nu ditinggali gambarna unggul gitu nya. Nah, ini ya. Jadi relatif. Sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat itu tergantung orangnya, dari sisi mana dia memandang gitu ya, mengatakan bahwa itu bermanfaat ataupun tidak. Tapi yang jelas hindarilah pekerjaan-pekerjaan yang menurut kita itu tidak bermanfaat, hindari. Kenapa? Karena satu, bisa jadi kalau kita melakukan pekerjaan yang tidak bermanfaat, buang-buang waktu, buang-buang kesempatan, buang-buang energi, kan gitu. Lebih baik kita hindari ya kalau menurut kita tidak ada manfaatnya. Lanjut, ingat waktu tidak akan berulang 2 kali. Ini pernah ya ada seorang penyanyi atau apa gitu ya, biduan yang pernah mengatakan begitu, bahwa waktu itu tidak akan terulang, dan memang benar adanya. Kita hanya diberikan kesempatan oleh Allah itu hanya 1 kali kan, dan tidak ada kedua kali, ketiga kali, hanya 1 kali di dunia ini. Peluang untuk terulang kembali itu sangat kecil bagi kita ya, sangat kecil. Maka pesannya buat kita, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, yang hanya 1 kali. Contoh kecil Pak, contoh kecil. Jangankan kemarin, 1 jam yang lalu Pak, 1 jam yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan apa? 1 jam yang lalu dari sekarang. Akhirnya jam setengah 5, jam 5, jam 4 tadi apa yang bapak lakukan? Wudu, kemudian apa lagi? Sholat, nyaka zaman pastinya. Tapi apakah setelah 1 jam ini diulang lagi hari ini, saat ini? Kan enggak ya, caricing. Nah, ini menunjukkan, ini contoh kecil saja, contoh kecil, bahwa sesuatu itu tidak akan terulang lagi. Paling nanti terulang lagi ketika kita butuh, kacai deui ya, wudu deui, sholat deui, kemudian nanti lagi ketemu. Tidak setiap saat. Nah, ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini tidak akan terulang kedua kali, apalagi masalah hidup ya, masalah hidup. Allah hanya memberikan peluang, kesempatan kepada kita hanya 1 kali saja. Kecuali Nabi siapa yang 2 kali teh? Nabi Idris ya, kalau tidak salah. Konon ya, Nabi Idris itu kan 2 kali hidupnya. Ya. Pertama dicabut nyawanya ku Israel,
gara-gara Nabi Idris sayang nyaho surga dan neraka. Tapi setelah dibawa ke surga mengararuna, wah segala indah, pokoknya mah enak. Tapi begitu masuk ke neraka, dibawa ke neraka, ke malaikat, Nabi Idris merinding, ruas, dan takut, tidak mau masuk neraka. Akhirnya usul deui ka Allah, minta hirup deui. Tapi dasar nabinya meureun diizinan ke Allah. Mun urang minta izin gitu bisa moal. Ya Allah, mun bisa mah hirup deui. Oh, kudu boga orang dalam cenah. Ayeuna usumnya nu kitu nya orang dalam. Usul dia ke Allah, ya Allah. Ternyata neraka itu kok menyeramkan, begitu menyedihkan, mengerikan. Aku tidak sanggup, cek Nabi Idris. Kalau bisa aku hidup lagi. Kata Ijrail, lompat deh ke Allah. Idris teh hayang hirup deh. Diizinan tak ke Allah, hirupkeun deui. Hidup kali, hirup. Nah, untuk kita mah tidak ada jaminan semacam itu, ya, tidak ada jaminan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, selanjutnya apa saran untuk perbaikan diri? Ya, nah ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang jelas perubahan-perubahan itu kan terjadi pada diri kita, ya. Dan mungkin kita sudah mengalaminya untuk beberapa fase. Bagi bapak-bapak yang seumuran dengan saya, mungkin kita ini dalam masa atau fase dewasa, ya, menuju ke fase lansia setelah itu, ya. Nah, apa sarannya? Pertama, lalu tik-ting, ya. Terlalu kecil hurufnya. Sadarlah untuk sholat 5 waktu, ya. Jadi ini yang pertama kita sarankan, ya. Kenapa sholat? Karena kita tahu bahwa sholat itu salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perintahnya saja kan langsung kepada Rasulullah SAW, tidak melalui perantaraan lagi sholat itu, saking wajibnya. Jadi bagi kita tidak ada jalan lain lagi selain kita melaksanakan secara sadar, ya, bahwa kita punya kewajiban untuk kita laksanakan. Jangan sampai kita mencoba-coba untuk meninggalkannya, karena resikonya terlalu berat kalau kita meninggalkan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Bagi yang belum bagi yang belum sadar untuk sholat, kok hilang? Bagi yang belum sadar untuk sholat, yang tahunya hanya mengikuti sholat Jumat saja sekali sepekan, nah ini perlu kesadaran bagi kita, ya. Jadi sholat itu bukan hanya sholat Jumat Tungkul. Sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, yang mingguan aku Jumatan. Mingguan mah tuh beda kayaknya, sholat pada minggu. Kemudian ada yang setahun sekali, setahun 2 kali, ya. Nah, kita jangan sampai hanya yang sepekanan minggu sekali, poe Jumat, nggak bisa, ya. Atau yang hariannya gimana? Kan yang terpentingnya adalah hariannya ini, yang setiap hari harus kita kerjakan, ya. Atau kadang-kadang ada yang 1 tahun sekali sholat Idul Fitri, ya, Idul Fitri jeung Idul Adha mungkul. Ya Allah alam kalau misalnya di rumahnya atau di kediamannya mereka sholat, ya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita secara sadar melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, ya. Kemudian yang kedua, ya Allah, ya radu tik-ting hurufna. Rajinlah hadir di masjid
apalagi untuk pria yang sangat dianjurkan untuk sholat. Nah, ini bagi laki-laki ya. Kalau bagi perempuan tidak jadi masalah kalau misalnya sholat di rumah pun ya, bagi laki-laki. Ada anjuran, bahkan Rasulullah sangat mewanti-wanti kepada kita, kepada kaum laki-laki untuk sholat di masjid ya. Kemudian di bulan Ramadan, berapa bulan lagi Ramadan teh? 3 ya. Umuran mual, insya Allah. Di bulan Ramadan jalankan puasa secara sempurna. Jangan sampai meninggalkannya karena alasan kerjaan atau urusan mengurus ternak. Wah, ini mah alasan namanya. Bagi kita khususnya laki-laki itu tidak ada halangan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau perempuan masih ada ya halangannya, mungkin haid dan lain sebagainya. Nah, tapi bagi kita laki-laki harus ya, tidak ada alasan, entah itu alasan kerjaan, entah itu alasan apapun ya, tetap puasa di bulan Ramadan harus dikerjakan. Ini salah satu sarannya. Kemudian yang keempat, aduh kudu deket nih mah. Perhatikanlah nafkah pada keluarga dengan baik ya. Ini memberikan pelajaran kepada kita, ketika kita memberikan nafkah kepada keluarga harus dengan cara, dengan sumber yang baik. Ini entah dari hadis atau mungkin dari ilmu lain ya, pernah mengatakan bahwa ketika kita memberikan makan kepada anak kita dari hasil dari harta yang tidak sah, maka akan berdampak negatif kepada anak keturunan kita ya. Kalau kita memberi makan kepada anak-anak kita dari hasil yang tidak baik. Nah, oleh karena itu sarannya lebih baik sedikit yang kita hasilkan tapi dari cara yang benar, dari cara yang sah, yang dihalalkan untuk diberikan kepada keluarga kita, supaya perut kita dan juga perut anak cucu kita, keluarga kita tidak diisi dengan sesuatu yang haram, yang tidak sah. Nah, ini ya harus jadi perhatian juga bagi kita, karena disadari ataupun tidak, terkadang kita sering mendapatkan sesuatu yang masih diragukan. Kita sah tuh, ya halal tuh, ya boleh enggak. Tapi karena terdesak dengan kebutuhan, akhirnya ya sudahlah, diambil kemudian dimakan, diberikan kepada keluarga kita. Nah, ini yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai sesuatu yang tidak jelas kita berikan kepada keluarga kita. Kita cari yang jelas-jelas sajalah, yang sah menurut aturan, yang halal tentunya ya, yang baik dan yang halal. Halalan thayyiban itu lebih baik. Yang kelima, beri waktu yang cukup bersama keluarga. Bapak Ibu sering kumpul dengan keluarga, iraha kumpul dengan keluarga, hari kerdahar bareng gitu, atau kadang-kadang kita makan juga tidak berjamaah masing-masing. Ya, yang terjadi kan sekarang begitu. Kumpul dengan keluarga itu kapan? Boleh jadi kita kumpul keluarga di akhir pekan misalnya ya Pak. Itu udah harus itu teh healing berjamaah sekeluarga, itu sebuah keharusan. Ini dalam rangka menjalin kebersamaan
ya, keeratan antar anggota keluarga, dan itu harus dilakukan minimal minimal gitu setahun sekali mah kudu gitu deh jalan-jalan teh Pak. Ya lebih bagusnya lagi sebulan sekali gitu. Jalan-jalan nggak usah mesti yang mewah-mewah, yang mahal-mahal enggak. Ajak jalan-jalan ke Bundaran Cibiru bareng-bareng enggak. Jadi ke Surabi tadi GBLA ayahnya. Oh, pasar kaget. Enggak apa-apa, nggak jadi masalah, seminggu sekali kita bareng dengan keluarga. Itu akan lebih memberikan keharmonisan di dalam keluarga. Ya. Nah, memang kita bagi-bagi bapak-bapak yang pekerja luar biasa ya, yang dari pagi sampai sore waktu untuk keluarga itu kadang-kadang sedikit. Kita berangkat anak masih tidur, kita pulang anak sudah tidur, jadi jarang ketemu dengan anak itu, nggak bisa ngusapan unggul ketika anak sedang tidur ya. Jarang sekali kita bercengkrama ngobrol yang barudak katanya, padahal disitulah waktu-waktu yang eh, bukan mustajab ya, waktu-waktu yang penting bagi kita untuk kumpul keluarga ya, karena pada saat kumpul keluarga itu bisa saja itu dijadikan sebagai ajang untuk curhat anak kepada orang tuanya, kan anak juga butuh curhat Pak. Ulah gara-gara kitanya nggak ada waktu buat keluarga, akhirnya anak curhatnya ke saha, ke medsos, ke tetangga curhat nanti. Bisa jadi nanti kalau anak curhat ke tetangga, aib keluarga kita ini akan terbongkar. Oh ternyata keluarga si itu mah begitu. Kenapa? Oh, anak kan ngomong. Nah ini ya, jadi mau tidak mau sempatkanlah bagi kita sebagai orang tua untuk kumpul dengan keluarga. Biasanya kumpul keluarga itu di saat makan bersama ya, makan berjamaah itu akan kumpul keluarga pada saat itu. Nah Rasulullah juga ketika mengajarkan kepada anak-anaknya, beliau bercengkrama itu pada saat setelah makan bersama, karena pada waktu-waktu seperti itu kumpul keluarga. Nah itu dipakai oleh Rasulullah waktu itu untuk berdiskusi ya, dan dalam hal ini Rasulullah menjadi pendengar yang setia. Jadi apapun yang dilontarkan oleh anak-anaknya, curhatan gitu ya, itu didengar oleh Rasulullah. Nah sekarang kita nih, kita di zaman sekarang nih, apakah kita pernah seperti itu? Menjadi pendengar setia untuk curhatan anak-anak kita. Nah itu ya, jadi penting bagi kita kumpul keluarga ya. Bisa jadi kan anak punya masalah di sekolahnya, punya apa gitu ya, ada kejadian-kejadian yang mau disampaikan, tapi karena orang tuanya nggak pernah sempat untuk kumpul, akhirnya keinginan anak untuk curhat itu terpendam kembali ya. Nah itu bisa jadi penyakit mungkin. Lebih baik kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk melontarkan curhatannya. Masih saran untuk perbaikan diri, bijaklah dalam bermedia sosial ya, dan memegang gadget atau HP. Kudu bijak ya. Media sosial sekarang sudah sedemikian rupa, informasi apapun yang positif maupun yang negatif masuk di dalamnya. Nah sebisa-bisanya kita sebagai orang tua untuk bijak dalam bermedia sosial. Ulahnya reka budak bermedia sosial tapi orangnya bermedia sosial di hadapan budak. Nah itu contoh yang kurang baik ya. Ongko nyarek tapi orang nang melakukan. Nah jangan sampai begitu. Kecuali kalau kita memang ada kebutuhan seperti telepon atau memberikan kabar apapun. Nah itu kan baik. Kemudian belajarlah agama ya. Yang belum bisa baca Al-Quran, hendaklah ya, oke.
Belajar agama penting untuk mengimbangi perkembangan zaman. Jangan sampai terbalik ya. Kira ku agama kudu nungturkeun zaman. Mestinya zaman mengikuti agama. Tapi bagi sebagian negara-negara lain yang tidak berprinsip kepada agama, mereka mengenyampingkan agama, ya. Jadi melaksanakan aturan negara, tapi mengenyampingkan agama. Tapi bagi kita, bagi umat Islam, agama harus jadi diutamakan, jangan sampai dikesampingkan. Bagi yang belum bisa baca Al-Quran, mari kita sama-sama belajar. Saya yakin jamaah di sini sudah bisa semua baca Al-Quran ya. Tinggal kita menelaah, kita mempelajari makna isi dari kandungan Al-Quran itu. Untuk sementara ini kita hanya bisa baca, silahkan baca saja ya. Tapi baca dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Bagi yang punya ilmunya, pelajari Al-Quran itu bukan hanya dari sisi ayatnya saja, dari bacaannya saja, tetapi juga dari hal-hal lain ya, makna kandungannya dan lain sebagainya, untuk pada akhirnya kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu. Oke, bagi yang suka membaca, tingkatkan ilmu dengan membaca dan menulis. Nah, ini dalam rangka perbaikan diri ya. Oke, saya lanjut sajalah. Ini yang bagian terakhir. Jangan lupa bayar zakat jika sudah memenuhi syarat harta ya, baik secara nisab maupun secara haul. Ini sudah dilaksanakan ya, insya Allah kita akan terus menunaikan zakat. Jangan lupa perbanyak sedekah, baik yang sunnah ya. Sekecil apapun harta yang kita keluarkan untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, niatkan untuk niat sedekah ya, insya Allah itu akan lebih baik ya, akan lebih baik, karena kita yakini bahwa sedekah itu salah satu amal yang insya Allah akan menyertai kita sampai nanti di akhirat ya. Salah satu amal yang bisa menyelamatkan kita juga di akhirat nanti, sedekah itu. Dulu kalau tidak salah saya pernah dengar cerita, kalau tidak salah dari Ustadz Yusuf atau dari siapa ya, bahwa ketika pagi hari seorang akan berangkat sambil membawa sepotong roti, kemudian ketika hendak dia makan, ada pengemis datang minta roti itu, kemudian dikasihkan, meskipun hanya sedikit ya, dikasihkan ke pengemis. Naiklah dia kendaraan umum, terjadi kecelakaan ya, terjadi kecelakaan, dan di antara sekian penumpang yang selamat itu hanya satu orang. Siapa dia? Dialah orang yang memberikan sedekah kepada fakir miskin, kepada pengemis dengan sepotong roti. Ini betapa hebatnya ya nilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menyelamatkan seseorang dari bencana. Hanya sedikit, apalagi kalau sedekahnya banyak. Tapi tentunya sedekah banyak dengan ikhlas ya, dengan ikhlas. Saeutik we bisa menyelamatkan, apalagi banyak ya. Tapi yang penting adalah ikhlasnya, lain gede leutikna gitu. Nah, ini bisa dibaca. Oke, itu sampai 16 ya. Berusaha menabung untuk segera ke tanah suci. Terus aya niat Pak ke tanah suci atos
Kena diniatan teh ayeuna tapi bari jeung bayar gitu Bang. Bari nyicil. Diniatan dari sekarang kita ingin ke tanah suci, ingin beribadah umroh atau ibadah haji. Diniatkan dari sekarang tapi dengan ya nabung tentunya ngumpulkan. Ya. Insya Allah kalau niatnya kuat, Allah akan memberikan jalan. Ya. Jangan sampai niat tapi dibarengan ku nabung ke daya usaha untuk bayar ya, jadi susah. Sedangkan ke tanah suci kan perlu ongkos, perlu segala macam gitu. Ya paling tidak kita berusaha lah, berusaha untuk mengumpulkan, menabung. Oke. Saya kira itu saja Bapak-bapak, yang lainnya mudah-mudahan ini terbaca atau tidak ya Bapak-bapak. Ya angkana unggul, yes lah angkana. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan meskipun sedikit ada manfaatnya. Burung Rian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparannya pada pagi hari ini. Masih ada waktu 10 menit, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup saja kajian kita pada pagi hari ini dengan doa. Silakan paling Enggak. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan, baik yang akan, yang sedang maupun yang sudah kita laksanakan, mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina wa maulana Muhammad sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa syan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.